Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersua kembali dalam acara webinar bersama Kasio pada malam hari ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama dalam kegiatan webinar tentang implementasi kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dwi Setiawati. Kemudian pada kesempatan malam hari ini nanti pembagian waktunya adalah yang pertama adalah nanti penyampaian materi dari Ibu Dwi Setiawati. Waktunya nanti dari pukul 19 lebih 11 lebih 12 nanti ya Bu ya, nanti untuk pembukaan dulu. Kemudian nanti selama 75 menit ke depan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi, yang dilanjutkan lagi dengan giveaway, dan nanti yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini hadir bersama kita, di tengah-tengah kita adalah Ibu Dwi Setiawati. Beliau adalah, saya bacakan dulu CV-nya ya Bu ya. Untuk CV-nya Ibu Dwi Setiawati, nama lengkapnya adalah Dwi Setiawati SSI. Mohon maaf ini agak. Kemudian beliau adalah sarjana dari kimia di S1 Kimia MIPA dari ITS ya Bu ya. Kemudian beliau bekerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek. Kemudian, oh iya maaf, S1-nya dari Institut Teknologi 10 November. Maaf saya salah baca. Kemudian pengalaman kerja di bidang pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pengembangan modul literasi dan numerasi pada jenjang sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah kajian aktual strategis pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2020 dengan judul penelitian kajian implementasi struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dalam era revolusi digital. Kemudian yang ketiga adalah penelitian riset terapan bidang sosial humaniora pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pengembangan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Kemudian daftar karya tulis ilmiahnya adalah Adversity, Quotient, and Constraints on Student of the English Department in Completing the Thesis. Nah, demikian adalah CV dari Ibu Dwi Setiawati. Sedangkan saya sendiri adalah Dwi Hartini. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta. Baik, untuk melanjutkan acara kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah penyampaian materi sampai nanti pukul 20.30 ya Bu ya. Kepada Ibu Dwi Setiawati kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi Hartini untuk perkenalannya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya sudah hadir yang sudah untuk belajar. Jadi kita akan belajar bersama-sama terkait
apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Izin saya screen Bapak Ibu. Pada malam hari kita akan belajar bersama-sama terkait apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum masuk ke dalam apa itu proyek, mengapa proyek, kita perlu dahulu peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Jadi dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ada 4 langkah untuk di kurikulum itu. Langkah pertama diharapkan Bapak Ibu diharapkan yang sudah susun terkait mulai 22 maaf untuk Dwistiawati, ya mungkin Bu Dwistiawati bisa off kamera deh. Suara di kami putus-putus karena Bu Dwi kurang stabil. Gak apa-apa ya di off kamera ya. Bu Dwi suaranya tidak terdengar ya. Ya biar bisa membantu untuk apa namanya suaranya biar difokus. PPT sudah nampak di kami. Silakan. Nah, baik. monggo. Baik. Silakan. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya lebih clear ya Bapak Ibu. Jadi kita pertama apa saja yang pelajari itu yang Bapak Ibu ketahui adalah regulasi-regulasinya terlebih dahulu, kemudian beberapa kajian akademik yang sudah kami susun terkait pemulihan pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu terlebih dahulu mengetahui penjelasan kurikulum merdeka. Dan langkah kedua adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Di sini kita harus memahami apa itu prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tahap peserta didik, dan perencanaan pembelajaran serta asesmennya, kemudian mengumpulkan hasil asesmen. Itu adalah langkah keduanya. Dan di langkah ketiga, diharapkan Bapak Ibu memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu diharapkan memahami bagaimana melakukan analisis karakteristik di satuan pendidikan, bagaimana menyusun visi, misi, dan tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajarannya seperti apa, sampai ke perencanaan dan pendampingan serta evaluasi. Dan di langkah keempat ini adalah yang akan kita dalami saat ini. Bapak Ibu diharapkan memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bagaimana mulai dari menyiapkan ekosistem satuan pendidikan, bagaimana mendesain proyeknya, mengelola, sampai melakukan asesmen dan evaluasinya. Dan sebelum masuk ke langkah-langkah pengembangannya, perlu kita ketahui bersama apa pentingnya memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa perlu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi pentingnya proyek ini sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan lebih kepada peserta didik ya. Jadi dari beberapa dekade terakhir, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh Indonesia ya, dunia bahkan bahwa menyadari bahwa pembelajaran mempelajari hal-hal yang ada di luar kelas itu membantu peserta didik untuk memahami bahwa apa yang mereka pelajari di satuan pendidikan itu memiliki keterhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi mungkin jika kita tanyakan ke peserta didik, apa aktivitas mereka yang sangat menarik, yang bisa melekat, bisa mereka ingat sampai mereka lulus, mungkin adalah salah satunya adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Misalkan kita melakukan kunjungan wisata, kunjungan ke museum, ataupun melakukan kegiatan bersama-sama. Sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebagai salah satu sarana untuk pencapaian profil pelajar Pancasila dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter
sekaligus kesempatan untuk dari lingkungan sekitarnya. Dan kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu ya Bapak Ibu, isu penting yang ada saat ini seperti perubahan iklim, anti radikalisme, budaya, usaha, dan beberapa isu lain yang saat ini sudah berkembang. Dan dengan isu-isu tersebut mereka bisa melakukan aksi nyata untuk menjawab isu-isu yang ada pada lingkungan sekitar. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan juga menginspirasi peserta didik untuk bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Dan harapannya dengan proyek profil ini bisa menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar panjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini sesuai dengan apa yang dituliskan di sini oleh Ki Hajar Dewantara. Perlulah anak-anak atau taman siswa kita atau taman siswa kita datang hidupnya kepada beri kehidupan rakyat agar mereka hanya pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, tapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak berpisah dengan rakyatnya. Jadi dengan pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan lebih mendalam ya, peserta didik bisa menggali informasi lebih dalam, mengalami pengetahuan tersebut sebagai proses penguatan karakter, jadi tercipta karakter yang lebih kuat lagi. Jadi itu adalah salah satu pentingnya melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini berdasarkan Kepmen 262 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan kompetensi lulusan. Jadi di sini bahwa kita ketahui bahwa proyek profil ini adalah kegiatan kokurikuler, jadi di luar intra. Jadi memang akan terpisah dari kegiatan intranya. Dan dengan proyek profil pelajar Pancasila ini, pelaksanaannya bisa dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Jadi muatan apa yang ingin dimasukkan itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Kemudian aktivitas kegiatannya, alur kegiatannya seperti apa, itu juga diserahkan kepada satuan pendidikan. Jadi sangat fleksibel. Bahkan sampai waktu pelaksanaan pun kita di pusat tidak mengatur, hanya memberikan pilihan. Ada 3 pilihan yang bisa satuan pendidikan pilih untuk menerapkan proyek profil ini. Dan pelajar Pancasila ini dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi apa yang kita lakukan dalam proyek profil ini tidak harus terkait dengan materi-materi yang diajarkan pada pembelajaran intra, jadi terpisah dan tidak lagi mengacu ke capaian pembelajaran. Acuannya adalah ke dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Sehingga di sini yang dinilai adalah memang karakter, aktivitas selama mereka melaksanakan proyek, itu seperti apa peran serta mereka dalam proyek itu. Kemudian di sini pada pelaksanaan proyek ini, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi memang keterlibatan masyarakat atau dunia kerja ini sangat dibutuhkan ya dalam proyek ini. Sehingga itu pun memberikan informasi yang lebih dalam dan dari ahlinya langsung untuk kepada peserta didik. Masyarakat atau dunia kerja yang terlibat ini mungkin bisa melibatkan masyarakat yang ada di lingkungan satuan pendidikan, bisa dari orang tua peserta didik, bisa juga petugas, misalkan terkait tema pengolahan sampah adalah melibatkan petugas kebersihan di lingkungan sekitar, bagaimana mereka memilah sampahnya, itu mungkin jadi siapapun yang ada di lingkungan sekitar itu bisa menjadi narasumber ataupun bisa kita libatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Jadi secara umum
profil pelajar Pancasila adalah core dari pendidikan pelaksanaan pendidikan di satuan di sekolah. Jadi setiap kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan, semua arahnya itu mengacu ke profil pelajar Pancasila. Jadi ketika intra pun kita juga menguatkan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pun menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah empat cara untuk penerapan profil pelajar Pancasila, mulai dari intrakurikulernya, proyeknya, ekstra, maupun budaya satuan pendidikan. Dan kita masuk ke dalam prinsip-prinsip proyek profil. Di sini ada 4 prinsip ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah holistik. Di sini kita memandang sesuatu permasalahan itu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Sehingga mendorong kita semua untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Dan dengan adanya proyek ini akan menjadi wadah bagi peserta didik untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Itu adalah prinsip holistik. Dan untuk prinsip kontekstual, ini mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam pemilihan temanya pun diharapkan lebih kontekstual, memang berdasarkan isu-isu yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Jadi memang diharapkan isu-isu yang ada di lingkungan satuan pendidikan dan realitas apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu menjadi isu yang akan diangkat dalam proyek tersebut. Dan tema-tema proyek yang disajikan diharapkan sebisa mungkin dapat menyentuh persoalan lokal yang sering terjadi di daerah masing-masing. Dan untuk prinsip berpusat pada peserta didik, ini diharapkan peserta didik ini menjadi subjek dari pembelajaran yang aktif untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Jadi memang di sini memberi kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Dan di sini peran guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran, diharapkan mereka hanya memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri. Jadi diberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk bisa mengalami pembelajaran yang aktif dan dapat mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian untuk prinsip yang keempat adalah eksploratif. Jadi prinsip yang keempat ini dengan adanya proyek ini diharapkan bisa membuka ruang yang lebih lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi diharapkan mereka membentuk suatu kesimpulan dari pengalaman yang mereka dapatkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas, baik dari segi jangkauan materi pelajaran, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Di sini guru tetap dapat merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Maka itu perlulah dibuat modul proyek nantinya dalam pelaksanaan agar memang apa yang dilakukan dalam proyek ini bisa terstruktur dan sistematis. Nah, di sini kita diharapkan menyiapkan ekosistem sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan ekosistem sekolah? Pertama adalah budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, budaya sekolah yang bisa mendukung adalah berpikiran terbuka. Di sini dengan pembelajaran yang inovatif sekali, seringkali terhambat ya Bapak Ibu oleh adanya budaya yang kontraproduktif dan tidak senang menerima masukan atau menutup wawasan terhadap berbagai bentuk perbedaan. Itulah yang tidak boleh dilakukan. Diharapkan dengan berpikiran terbuka, budaya negatif tersebut tidak akan menjadi hambatan ya. Dengan berpikiran terbuka, ini akan satuan pendidikan dapat menghidupkan kembali budaya yang senang menerima masukan dan terbuka terhadap perbedaan,
serta memiliki komitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian diharapkan budaya yang kedua adalah senang mempelajari hal-hal baru. Jadi pada dasarnya setiap individu ini sebagai seorang pelajar itu akan terhenti jika ia tidak lagi senang untuk mempelajari hal-hal baru ya Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya dengan kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan bisa menemukan sendiri kepuasan ketika mereka mendapatkan hal-hal baru tersebut, itu dapat dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal-hal tersebut, ini menjadi bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian budaya yang ketiga adalah kolaboratif. Ini yang jelas-jelas diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Dengan kegiatan berbasis proyek ini yang memang sangat dinamis ya, jadi membutuhkan lingkar sosial yang sangat mendukung dalam pelaksanaannya, sehingga keterlibatan baik guru sebagai fasilitator maupun peserta didik yang secara berkelompok itu sangat mendukung tercapainya suksesnya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dan ekosistem yang mendukung salah satunya adalah para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya sebut ada 3 pemangku kepentingan yang penting ya, yang saya tampilkan di sini karena memang ini sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan proyek itu sendiri. Di sini adalah peran kepala sekolah, peran pendidik, dan peran pengawas. Peran kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ini diharapkan bisa membentuk tim proyek, di mana kepala sekolah juga bisa turut dalam merencanakan proyek itu sendiri. Kemudian beliau juga diharapkan mendampingi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Jadi memang ini beberapa peran kepala satuan pendidikan dalam proyek. Jadi mulai dari membangun komunikasi untuk kolaborasi, mengembangkan komunitas praktisi, melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, dan terakhir merencanakan, melaksanakan secara merefleksikan dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek. Kemudian peran pendidik, di sini pendidik khususnya adalah pendidik yang menjadi tim fasilitator proyek ya. Tapi memang diharapkan semua pendidik bisa menjadi fasilitator dalam pelaksanaan proyek tersebut. Di sini pendidik berperan sebagai perencana proyek. Jadi pendidik ini melakukan perancangan dari tujuan, alur kegiatannya seperti apa, strategi pelaksanaannya sampai ke assessment proyeknya yang dilakukan itu seperti apa. Jadi ini yang tugas dari pendidiknya. Kemudian juga berperan sebagai fasilitator. Di sini pendidik memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek agar sesuai dengan pilihan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi masing-masing peserta didik. Jadi memang diharapkan apa yang minat peserta didik itu terwadahi dalam proyek ini. Kemudian pendidik juga berperan sebagai pendamping dia untuk membimbing peserta didik dalam menjalankan proyek itu. Sehingga dengan adanya pendamping itu bisa menemukan isu-isu yang relevan juga dan mampu mengarahkan peserta didik dalam merencanakan aksi yang berkelanjutan. Kemudian juga berperan sebagai supervisor dan konsultan. Jadi dengan peran ini peserta pendidik diharapkan bisa mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan proyek agar proyek yang dilakukan itu berhasil dan bisa tercapai tujuan akhirnya. Serta dengan sebagai konsultan diharapkan bisa memberikan saran dan masukan secara berkelanjutan bagi peserta didik serta melakukan asesmen performa bagi peserta didik selama proyek itu berlangsung. Kemudian di sini juga berfungsi sebagai moderator. Jadi selama aktivitas proyek itu berlangsung, pendidik diharapkan bisa memandu dalam setiap aktivitas diskusi. Jadi ketika ada diskusi, pendidik berperan sebagai moderator untuk memandu peserta didik dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Dan di sini adalah peran pengawas. Yang ketiga adalah pengawas.
Peran pengawas adalah untuk memberikan pendampingan dan pembinaan. Pendampingan dan pembinaannya seperti apa, itu mungkin bisa dilakukan dengan strategi coaching atau komunikasi yang membudayakan, ya. Kita kenal itu di sini untuk dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Jadi dengan adanya pendampingan dan pembinaan ini, potensi-potensi apa saja yang dimiliki satuan pendidikan itu bisa dikerahkan untuk menunjang keberhasilan proyek tersebut. Kemudian pengawas juga berperan untuk memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan juga bisa memberikan bantuan ketika memang satuan pendidikan atau guru mengalami kendala baik dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas maupun pelaksanaan proyek profil. Jadi itu adalah peran-peran pemangku kepentingan yang bisa mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek profil. Kita masuk ke bagaimana cara mendesain proyek penguatan profil, ya. Di sini dalam desain itu kita diharapkan pertama yang dilakukan adalah membentuk tim fasilitator proyek, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam merancang tujuan ini, arahnya memang pada dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam merumuskan tujuan memang acuannya di sini. Bapak Ibu bisa melihat ini pada KEPK nomor 009 tahun 2002. Itu sudah ada jabaran dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi tiap dimensi ini memiliki beberapa elemen dan dijabarkan menjadi beberapa subelemen. Dalam pemilihan tujuan tidak harus semua subelemen dalam, misalkan kita memilih elemen akhlak beragama. Ini tidak harus semua subelemen diambil semua. Jadi kita memang ambil mana yang relevan dari masing-masing subelemen. Jadi ketika misalkan akhlak beragama, elemen akhlak beragama yang diambil, kita bisa ambil subelemennya hanya pelaksanaan ritual ibadah. Jadi salah satu saja sudah cukup, tidak harus ketiga-tiganya ini dituangkan menjadi tujuan proyek. Kemudian ini jabaran dimensinya dan elemen subelemennya. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut dari KEPK yang ada. Bahkan kita juga sudah ada dalam buklet sendiri yang lebih menarik dan berwarna, ya Bapak Ibu, untuk dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Dari jabaran subelemen ini diturunkan menjadi ke alur tahapan pencapaian di masing-masing fase. Jadi untuk tahapan pencapaian di masing-masing fase ini, untuk profil pelajar Pancasila hanya dibagi menjadi 6 fase. Jadi mulai dari fase PAUD, fase A, B, C, D, dan E. Jadi di fase E ini untuk jenjang SMA. Jadi kalau untuk capaian pembelajaran ada sampai F, karena I-nya berdiri sendiri, F itu untuk kelas 11-12, tapi untuk profil pelajar Pancasila ini, jabaran dimensi, elemen, dan subelemennya, ini hanya sampai di fase E. Jadi misalkan kita untuk elemen mengenal dan menghargai budaya, untuk subelemen mendalami budaya dan identitas budaya, tujuan untuk fase D adalah peserta didik diharapkan mampu memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Kemudian dapat menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa, sehingga dengan ini lebih konkret, ya Bapak Ibu sudah bisa tahu, oh ketika memilih subelemen ini apa yang harus dilihat dan apa saja yang harus diamati ketika proses pelaksanaan proyek itu berlangsung. Nah, ini kita masuk ke tema-tema yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Kita masuk ke tema PAUD. Di PAUD ini ada 4 tema. Yang keempat tema ini sebenarnya relevan dengan tema-tema yang ada di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi untuk 4 tema tersebut adalah, pertama adalah tema kita semua bersaudara. Di tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik agar mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai pendapat, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Dan tema ini relevan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian tema yang kedua adalah imajinasi dan kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen pada tema-tema
pada tema imajinasi dan kreativitasku ini, peserta didik juga distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Di tema ini itu selaras dengan tema rekayasa dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian untuk tema ketiga adalah Aku Sayangi Bumi. Pada tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta bisa memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tema Aku Sayangi Bumi ini relevan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang keempat adalah Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, kemudian keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka bisa memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Tema ini relevan dengan tema kearifan lokal. Dan untuk di PAUD ini juga pelaksanaannya hanya dilakukan pada bersamaan dengan hari-hari besar nasional, internasional, ataupun peringatan budaya lokal ya. Jadi tidak waktu-waktunya itu disesuaikan dengan agenda-agenda peringatan hari-hari besar nasional maupun internasional. Itu diserahkan kepada satuan pendidikan juga. Jadi bisa dilakukan ketika misalkan bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia atau dengan hari lahirnya Ibu Kartini tanggal 21 April. Jadi tanggal-tanggal tertentu yang sesuai dengan perayaan atau ya perayaan nasional maupun internasional. Dan ini adalah 8 tema yang bisa dipilih satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi tema pertama adalah kearifan lokal, kemudian ada rekayasa dan teknologi, kemudian ada suara demokrasi. Suara demokrasi ini tidak untuk jenjang SD ya Bapak Ibu. Jadi dari ke-7 tema ya, dari kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, kewirausahaan, itu semuanya dari jenjang SD sampai SMA. Namun untuk SD tidak ada tema suara demokrasi, bukan menjadi tema pilihan. Ini hanya untuk jenjang SMP sampai SMK. Dan untuk tema kebekerjaan ini adalah tema wajib di SMK. Jadi untuk tema kebekerjaan ini tidak menjadi tema pilihan untuk jenjang untuk di sekolah SD, SMA dan SD sampai SMA tidak menjadi tema pilihan ya. Kebekerjaan ini hanya untuk khusus untuk SMK. Sedangkan tema kewirausahaan ini tidak perlu dipilih oleh SMK karena sudah ada mata pelajaran kewirausahaan di SMK, sehingga itu untuk tema kewirausahaan tidak menjadi tema pilihan. Tema-tema tersebut memang sudah ditetapkan oleh pusat, jadi satuan pendidikan bisa memilih tema yang relevan sesuai dengan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ingin diangkat, dan mereka bisa menentukan sendiri topik yang sesuai. Jadi topiknya satuan pendidikan bebas memilih apa yang relevan dengan tema-tema tersebut. Kemudian ini adalah contoh pengembangan tema gaya hidup berkelanjutan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai SLB. Jadi misalkan untuk gaya hidup berkelanjutan ini contoh proyeknya bisa berupa kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya dengan cara mencegah kebakaran hutan atau banjir. Kemudian di jenjang SMP, mereka diharapkan bisa membuat perwarupa sistem pengelolaan sampah di sekolah, dan di jenjang SMA mereka bisa mendesain sistem pengelolaan sampahnya, jadi makin ke atas makin meningkat ke aktivitas yang akan mereka lakukan. Kemudian di jenjang SMK bisa dengan membuat sistem yang efisien untuk pemanfaatan bahan atau material dalam industri. Jadi misalkan bagaimana pengolahan limbah industri, memanfaatkan bahan-bahan atau material yang memang sudah ada pada industri tersebut. Dan kemudian untuk di jenjang SLB, mereka bisa melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Jadi mulai mengklasifikasikan sampah, mengolah dan memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk menjadi benda yang berdaya guna dan memiliki nilai jual. Jadi dengan tema yang sama, tema gaya hidup berkelanjutan ini bisa menjadi beberapa topik proyek yang berbeda disesuaikan dengan jenjang masing-masing.
Kemudian ini adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam 1 tahun ajaran ini, peserta didik bisa mengikuti proyek profil pelajar Pancasila dengan ketentuan berikut. Jadi ini beberapa ketentuan jumlah tema untuk masing-masing jenjang. Jadi di PAUD ini bisa memilih 1 sampai 2 tema proyek per tahun dengan tema yang berbeda. Kemudian di SD, MI, SDLB, paket A, ini 2 sampai 3 tema proyek. Jadi ini adalah ketentuan jumlah tema yang bisa dilakukan di masing-masing jenjang per tahunnya. Kemudian kita masuk ke bagaimana pengelolaan waktunya. Jadi di sini kita dilihatkan pada struktur yang ada di KEPK di Kepmen nomor 262. Itu seperti ini. Yang banyak terjadi miskonsepsi di lapangan adalah karena jumlah total JP-nya ini hanya 108 untuk pendidikan agama dan budi pekerti, ada alokasi 36 JP untuk proyek per tahun, banyak asumsi guru di lapangan yang menyatakan bahwa setiap mata pelajaran matematika itu ada proyeknya tersendiri. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ketika kita membaca struktur ini. Jadi untuk pelaksanaan alokasi proyek per tahun ini di total dari masing-masing waktu proyek di masing-masing mapel ini. Jadi totalnya di sini inilah yang menjadi jumlah total jam pelajaran yang bisa kita alokasikan untuk pelaksanaan proyek. Di sini contohnya adalah untuk jenjang SD ya ini. Ya di SD. Jadi misalkan di jenjang SD ini memilih 2 tema, maka dari 252 ini dibagi menjadi ke dalam 2 tema tersebut. Dan pembagiannya tidak harus rata, tidak harus tema pertama 126 JP, tema kedua 126 JP, tidak harus dibagi rata seperti itu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan proyek untuk masing-masing tema tersebut. Jika memang tema pertama memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, maka itu diperkenankan. Jadi tidak harus dibagi rata, tapi disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek di masing-masing tema tersebut. Kemudian ini alokasi waktu proyek di masing-masing jenjang. Bapak Ibu bisa lihat di Kepmendikbud di Kepmen nomor 262. Di sana sudah jelas, tapi ini saya tampilkan dari keseluruhan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA, SMK, bahkan ke SDLB. Ini sudah ada pengaturan jam pelajarannya sendiri. Jadi ini total waktu dari masing-masing kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke komponen modul project. Jadi untuk Bapak Ibu guru agar bisa membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan project, agar project itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal, maka diharapkan Bapak Ibu menyusun modul project. Ini agak sebagai panduan ya Bapak Ibu agar ketika dalam pelaksanaan proyek tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Dan untuk komponen dari modul proyek itu sendiri ada 4 ya Pak Ibu, yaitu profil modul, tujuan, aktivitas, dan assessment. Pada profil modul ini berisi tema dan topik atau judul modul, kemudian memberikan informasi terkait fase atau jenjang yang disasar dan juga durasi kegiatan. Jadi berapa jam pelajarannya yang digunakan untuk pelaksanaan proyek ini itu sudah ada di profil modul. Kemudian pada komponen tujuan ini berisi tentang pemetaan dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Jadi memang tujuan proyek ini kan mengacu pada dimensi elemen dan subelemen. Sehingga tujuan proyek itu adalah dilakukan dengan memetakan dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Sehingga Bapak Ibu tidak harus merumuskan sendiri tujuan proyeknya. Bisa melihat dari jabaran dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang sudah ada. Tapi apakah boleh membuat sendiri? Boleh. Bapak Ibu boleh menyesuaikan jabaran dimensi elemen dan subelemen dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin ini bisa diulas sedikit, ini bisa dibuat menjadi lebih konkret, itu diperbolehkan. Jadi, tapi kita di sini jika Bapak Ibu tidak mau membuat sendiri, kita sudah ada dimensi elemen, pemetaan dimensi elemen dan subelemen yang bisa jadi tujuan dari proyek.
Kemudian dari tujuan ini juga berisi rubrik pencapaian yang berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Jadi kompetensi apa yang diharapkan ini bisa dirumuskan dalam tujuan ini. Dan itu hanya untuk pendidikan dasar dan menengah. Karena di PAUD ini tidak ada rubrik pencapaiannya ya Bapak Ibu. Karena semuanya hanya berupa deskripsi. Mereka tidak dinilai, tidak dikategorikan dalam beberapa kategori, sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, tidak seperti itu untuk yang di jenjang PAUD. Jadi memang hanya berisi deskripsi saja. Kemudian aktivitas, bagian komponen ketiga adalah aktivitas yang berisi alur aktivitas proyek secara umum dan juga penjelasan dari detail tahapan kegiatan asesmennya. Dan yang keempat adalah asesmen itu sendiri yang berisi instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Nah ini, tadi kita berbicara terkait modul proyek. Apakah setiap satuan pendidikan harus menyusun modul proyek secara mandiri? Ini jawabannya. Jadi untuk apa? Penyusunan modul proyek ini disesuaikan dengan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Jadi dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal, berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Jadi pada tahap awal, satuan pendidikan boleh menggunakan modul proyek yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak perlu membuat sendiri, tapi cukup mengambil modul proyek yang sesuai. Misal kita mau mengangkat tema apa, itu kita ambil, langsung kita terapkan. Kemudian pada tahap berkembang, satuan pendidikan sudah mulai melakukan penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari modul proyek yang sudah dipilih. Ini ternyata perlu disesuaikan pada beberapa hal untuk disesuaikan dengan tema atau topik yang akan kita angkat atau sesuai dengan minat atau ketersediaan sumber daya SDM yang ada di satuan pendidikan. Kemudian pada tahap siap ini, satuan pendidikan bisa menggunakan modul proyek yang disediakan oleh pemerintah sebagai referensi saja. Jadi referensinya dari contoh yang disediakan pemerintah untuk dikembangkan sendiri yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian pada tahap mahir, ini satuan pendidikan mengembangkan proyek yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga tidak lagi menjadikan modul proyek yang disediakan oleh pemerintah sebagai rujukan, tapi mulai mengembangkan secara mandiri. Dan pada tahap mahir ini, siswa juga dilibatkan aktif dalam perancangan proyek. Dan rancangan proyek ini bisa juga dijadikan praktik baik oleh Bapak Ibu dan disebarkan melalui aplikasi daring Kemendikbudristek untuk digunakan sebagai inspirasi bagi guru atau sekolah lain. Jadi bisa diunggah ke platform Merdeka Mengajar untuk dijadikan inspirasi bagi satuan pendidikan yang lain. Jadi ini adalah beberapa tahapan untuk mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Ini beberapa contoh pengembangan alur aktivitas proyek ya Bapak Ibu. Jadi memang proyek profil ini alurnya itu dibebaskan. Mau menggunakan alur yang sudah ada pada contoh ini atau mau di luar contoh yang sudah ada boleh. Ini contoh pertama, alurnya bisa mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, kemudian dilanjutkan dengan aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi pada pengenalan ini mulai dengan mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Kemudian pada kontekstualisasi ini mulai menggali permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Dan pada langkah aksi ini mulai melakukan perumusan peran apa yang bisa dilakukan melalui aksi nyata. Dan pada langkah keempat, refleksi, ini mulai menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian tindak lanjutnya bisa dilakukan dengan menyusun langkah strategis. Jadi langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Kemudian di contoh alur yang kedua, ini bisa dengan merumuskan tujuan. Perumusan tujuan ini juga dilakukan dengan 2 langkah, yaitu mulai dengan mengamati, bisa mempersiapkan observasi yang akan dilakukan seperti apa, mengenal dan mendekati persoalannya seperti apa, dan juga mencari inspirasi. Kemudian langkah selanjutnya dalam merumuskan tujuan adalah mendefinisikan. Jadi mendefinisikan tujuan yang ada dari temuan tersebut, kemudian membuat kerangka konteksnya seperti apa. Dan pada tahap tindak lanjut, langkah berikutnya tindak lanjut itu ada 3 tahapan, yaitu mulai menggagas, memilih, dan merefleksikan. Pada tahap menggagas ini melontarkan dan mengembangkan gagasan itu seperti apa, kemudian membuat alternatif solusinya. Pada tahap lanjutannya yaitu memilih, itu memilih solusi yang sesuai dengan tujuan dan bisa berupa membuat rupa-rupa atau tujuan aktivitas akhirnya seperti apa, bisa disesuaikan untuk apa yang ingin dibuatnya. Kemudian pada tahap berikutnya itu merefleksikan, ini membagi pengetahuan dan meminta masukan dan mulai mengembangkan ide lebih lanjut dari masukan-masukan tersebut. Jadi intinya refleksi ini adalah untuk memperbaiki pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan. Kemudian untuk contoh alur yang ketiga, ini hanya 4 langkah ya, mulai dari temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Untuk temukan ini dimulai dengan mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu-isu yang terjadi, bisa terkait pengolahan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim ataupun isu-isu yang lain. Kemudian pada tahap bayangkan ini mulai menggali permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar terkait topik yang ingin dibahas. Kemudian dilakukan ini adalah berupa mewujudkan pembelajaran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata, dan pada tahap langkah bagikan ini peserta didik mulai menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi pada bagikan ini sudah ada aksi nyata sekaligus evaluasi dan refleksinya. Dari ketiga contoh alur aktivitas ini bisa dipilih salah satu atau Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Jadi bisa pula menyusun alur kegiatan sendiri. Jadi dibebaskan saja. Kalau belum bisa membuat alur sendiri, maka bisa menggunakan contoh alur yang sudah ada pada panduan. Ini adalah alur aktivitas dan asesmen, contoh alur aktivitas dan asesmen untuk jenjang SMP ya, untuk fase D. Di sini contohnya adalah tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya sampahku, tanggung jawabku. Di sini ada informasi alokasi waktunya 57 JP dan sudah dijabarkan juga dimensi dari profil pelajar Pancasila yang ingin disasar itu apa saja. Di sini yang ingin disasar adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan bernalar kritis. Dan dijabarkan juga elemen dan subelemen yang disasar itu apa saja yang menjadi tujuan dari proyek, yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Jadi di sini dimensi yang menjadi tujuan proyek itu tidak harus semua dimensi, 6 dimensi itu dimasukkan. Kita pilih dimensi-dimensi yang relevan dengan tema yang kita ambil. Jadi memang tidak harus semua dimensi 6-6-nya kita nilai, karena itu akan memberatkan Bapak Ibu ketika nanti melakukan assessment ataupun assessment ketika pelaksanaan proyek itu berlangsung. Karena dari setiap dimensi itu harus ketahuan nanti aktivitas yang dinilai seperti apa. Kemudian dari setiap dimensi itu pun akan dilakukan penilaian untuk masing-masing aktivitasnya. Jadi tidak harus semuanya, tidak harus ke 6 dimensi tersebut menjadi tujuan dalam satu tema proyek. Nah, untuk alur aktivitasnya ini dimulai dengan tahap pengenalan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengolahan sampah dan implikasinya, karena ini terkait topiknya sampahku, tanggung jawabku, dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi isu-isu pengolahan sampah itu apa saja, implikasinya terhadap perubahan iklim itu seperti apa, itu digali lebih dalam di tahap pengenalan. Jadi
perkenalan ini terkait apa itu perubahan iklim dan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan sampah. Kemudian mulai eksplorasi isu. Eksplorasi isu ini peserta didik boleh mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari media elektronik maupun informasi dari narasumber-narasumber terkait. Kemudian baru ada refleksi awal. Dari refleksi awal ini untuk mengkontrak pemahaman peserta didik, apakah informasi yang mereka dapatkan dari tahap pengenalan dan eksplorasi isu itu sudah relevan. Kemudian baru kita bisa dikuatkan dengan melakukan kunjungan ke TPA atau komunitas peduli sampah. Jadi menggali informasi lebih dalam terkait masalah pengelolaan sampah. Baru dilakukan di tahap akhir dari pengenalan adalah dilakukan dengan diskusi kritis terkait permasalahan sampah. Pada tahap berikutnya yaitu tahap kontekstualisasi, ini mulai mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan terdekat yang dimulai dengan pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Jadi data-data yang didapatkan di lapangan itu dikumpulkan dan diolah. Kemudian dilakukan trust talk. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin dengan metode yang lain di sini dengan menggunakan metode trust talk. Jadi bagaimana sampah di sekolahku. Jadi isunya terkait sampah di sekolahku, dilakukan diskusi terkait masalah sampah yang ada di sekolah. Kemudian baru pengorganisasian data secara mandiri, dan untuk assessment formatifnya peserta didik melakukan presentasi terkait sampah yang ada di satuan pendidikannya. Kemudian pada tahap aksi ini peserta didik bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran yang bisa dilakukan melalui aksi nyata. Itu bisa dilakukan misalkan di sini tugasnya membuat poster aksi nyata terkait dengan topik sayangi sekolahku. Jadi eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada itu seperti apa, itu dituangkan dalam poster aksi nyata. Dan poster bisa juga membuat poster aksi nyata terkait sayangi sekolahku. Jadi peran peserta didik itu apa dan solusinya seperti apa, itu bisa juga dibuat menjadi poster. Bisa juga poster aksi nyata sayangi sekolahku, bagaimana yang berisi menentukan karakteristik poster untuk menentukan karakteristik poster yang baik. Kemudian poster aksi nyata sayangi sekolahku, di sini mulai membuat posternya itu, dan asesmen formatifnya dilakukan dengan melakukan simulasi peran poster aksi nyata sayangi sekolahku. Pada tahap refleksi dan tindak lanjut ini dilakukan dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah yang strategis. Itu ada 3 tahapan, yaitu mulai dari asesmen sumatif, berupa pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku, dan untuk asesmen sumatifnya, evaluasi dari solusi yang ditawarkan. Kemudian mari beraksi sambil berefleksi dengan mengelola sampah. Jadi langsung terjun ke lapangan untuk terjun ke satuan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan untuk mengelola sampah yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi ini adalah contoh alur aktivitas dan asesmen yang bisa dilakukan di jenjang SMP di fase D. Untuk jenjang-jenjang lain mungkin bisa dilakukan penyesuaian ya untuk tingkat kesulitannya, apakah karena mungkin di SD mereka belum bisa melakukan eksplorasi atau pengolahan data, mungkin bisa lebih disederhanakan untuk jenjang yang ada di bawahnya. Kemudian ini bagaimana kita mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil. Karena proyek penguatan profil ini alokasi waktunya cukup besar, maka perlu dilakukan dokumentasi agar apa saja yang dilakukan dalam proyek tersebut bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan dalam melaporkan hasil proyek tersebut. Jadi di sini untuk dokumentasi kegiatan proyek bisa berupa jurnal. Jurnal ini dibuat oleh pendidik. Jurnal ini merupakan praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis yang biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Jadi ini jurnal ini memang berbentuk buku. Bapak Ibu pasti sudah sering melakukan ketika memang kegiatan tersebut berbasis aktivitasnya. Kemudian
Ini mengapa perlu menggunakan jurnal dalam proyek? Jurnal ini diperlukan agar dapat merekam proses pembelajaran proyek yang dilakukan secara berkelanjutan dalam satu dokumen. Kemudian dengan adanya jurnal ini dapat mendorong pendidik dalam melakukan refleksi kritis terhadap proses pelaksanaan proyek. Jadi jurnal ini penting untuk pelaksanaan proyek itu sendiri, mendokumentasikan pelaksanaan proyek dan juga untuk bahan refleksi. Kemudian untuk prinsip-prinsip penyusunan jurnal, ini diharapkan jurnal menunjukkan perkembangan. Jadi jurnal bisa berisi catatan yang menunjukkan perkembangan individu peserta didik, bisa menjadi alat refleksi secara berkala, kemudian juga bisa menjadi alat untuk melakukan observasi secara berkelanjutan. Kemudian untuk portofolio, ini juga salah satu cara mendokumentasikan, tapi portofolio ini dilakukan oleh peserta didik dan dikumpulkan kepada pendidik ya. Portofolio ini merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif atau reflektif kritis dalam kurun waktu tertentu, sehingga pada akhir periode nanti portofolio ini bisa menjadi referensi diskusi oleh pendidik bersama dengan peserta didik yang selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dapat dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Jadi ini juga bisa menjadi bahan laporan ya yang bisa kita berikan kepada orang tua untuk menjadi bukti perkembangan peserta didik itu sendiri. Dan mengapa harus menggunakan portofolio? Bukan harus ya. Mengapa portofolio ini penting dalam pelaksanaan proyek, penting dibuat dalam pelaksanaan proyek, karena dengan adanya portofolio ini bisa memberikan rasa kepemilikan pada proses belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif. Dan pada portofolio ini juga mendorong peserta didik untuk mengenali kekuatan dan kemajuannya, kemudian melakukan refleksi kritis terhadap pembelajarannya, sehingga memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan pada dirinya sendiri untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Dan ini beberapa prinsip untuk penyusunan portofolio dilakukan oleh pendidik, bukan terhadap pendidik, kemudian dilakukan oleh peserta didik, bukan terhadap peserta didik, kemudian merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas, dan bisa menjadi alat refleksi secara berkala, dan menunjukkan perkembangan peserta didik dalam pelaksanaan proyek itu, dan untuk pengerjaannya diharapkan dengan melalui bimbingan oleh pendidik. Jadi memang dalam penyusunan portofolio ini tentunya siswa atau peserta didik tidak bisa secara mandiri menyusun ya, perlu dilakukan pembimbingan dalam penyusunan portofolio tersebut. Kemudian kita masuk ke format raport project. Jadi di format raport project ini ada di pendidikan dasar dan menengah, ini terpisah dengan raport intranya. Jadi ketika raport intra itu ada format raport tersendiri, sedangkan raport project ini bentukannya bisa seperti ini. Jadi berisi terkait identitas satuan pendidik, identitas peserta didik, kemudian jabaran dari masing-masing proyek, deskripsi dari masing-masing proyek. Misalkan ini proyek 1 terkait mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Ini deskripsinya apa, proyek itu dilakukan seperti apa, itu dideskripsikan di sini. Kemudian pada proyek 2, ini misal dengan membuat permainan papan atau board game yang bertema sejarah. Ini deskripsi temanya seperti apa, itu dijabarkan. Jadi proyek 1 dan proyek 2 masing-masing deskripsinya dituliskan di sini. Baru pada halaman berikutnya ini kita merupakan rangkuman hasil penilaian selama pelaksanaan proyek. Jadi karena ini ada 2 tema, maka ada 2 bagan seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi ini tadi deskripsi singkat proyek yang berisi penjelasan mengenai konteks dan tujuan proyek serta gambaran umum pelaksanaannya. Ini masing-masing dijabarkan untuk masing-masing proyeknya. Dan di sini adalah di raport proyek ini menyantumkan dimensi elemen dan subelemen serta rumusan kompetensi sesuai dengan fase perkembangan peserta didik dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan
tujuan proyek yang sudah dipetakan di awal. Jadi tadi di awal tujuannya menyasar kemana, itulah yang akan menjadi pelaporan proyeknya, yang tertuang dalam raport proyeknya. Di sini contohnya untuk elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemen yang diambil hanya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan saja. Jadi untuk subelemen yang mendalami budaya dan identitas budaya dianggap kurang relevan, jadi tidak menjadi tujuan dari proyek. Jadi yang dinilai adalah hanya mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Dan jabaran di fasenya, karena contohnya tadi fase E, maka di sini yang diambil, ini langsung dituliskan di sini. Menganalisis dinamika budaya. Pada bagian yang dinilai ini, apakah dikategorikan menjadi 3, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini baru kita checklist pada sudah pada capaian yang mana, apakah dia sudah berkembang sesuai harapan, maka di checklist pada bagian ini. Itu untuk penilaian untuk pelaporan penulisan raport proyeknya. Dan pada ini setiap dimensi yang disasar dijabarkan dan subelemennya juga dijabarkan di sini. Kemudian untuk catatan prosesnya ini, di sini untuk catatan proses ini berisi penilaian individual anak. Jadi berisi capaian subelemen profil pelajar Pancasila berdasarkan 4 kriteria tadi, dan ini deskripsi ini mengenai pencapaian peserta didik yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih memerlukan perhatian. Jadi di sini dijabarkan misalkan tadi nama peserta didiknya Didi, bagaimana keterlibatan Didi dalam proyek tersebut, apakah dia cukup aktif, memberikan kontribusi yang cukup bagus dalam pelaksanaan proyek, itu dijabarkan pada catatan progres, dan yang kurang pun juga dijabarkan di sini. Jadi menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih memerlukan, yang perlu mendapat perhatian, itu dituliskan dalam catatan proses. Ini adalah contoh raport proyek untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun untuk jenjang PAUD ini raportnya tidak terpisah dari raport intra, jadi masih jadi satu kesatuan. Seperti yang ada di kolom di kiri ini berisi identitas peserta didik, kemudian ini jabaran dari elemen dari capaian pembelajaran. Jadi ini nilai untuk intranya, mata pelajaran, karena di PAUD tidak ada mata pelajaran, maka langsung jabaran dari elemen dari masing-masing capaian pembelajarannya. Kemudian di sini baru dijabarkan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya seperti apa. Jadi di sini dituliskan tujuan proyeknya apa, itu dalam deskripsinya dituliskan tujuan proyeknya itu seperti apa, kemudian capaian, dimensi, dan bukti otentiknya itu apa, itu disampaikan dalam deskripsi ini. Jadi kalau untuk raport PAUD tidak ada lagi rubrik-rubrik seperti tadi, tidak ada pengkategorian menjadi 4 kategori tadi, tidak ada, tapi hanya berupa deskripsi tujuan proyeknya seperti apa, capaian dimensinya bagaimana, dan bukti otentiknya seperti apa. Itu untuk raport PAUD. Jadi memang berbeda ya untuk masing-masing jenjang PAUD, raport intranya tidak terpisah dengan raport proyek, dan sedangkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah itu raport intranya terpisah dengan raport proyek. Demikian Bapak Ibu untuk penguatan terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya informasikan akses sumber utama informasi-informasi terkait kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa lihat di website kami kurikulum.kemdikbud.go.id. Ada banyak regulasi-regulasi terkait kurikulum Merdeka dan juga informasi terkait beberapa panduan pada kurikulum Merdeka. Ada panduan pembelajaran dan assessment, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bahkan juga ada kajian atau naskah akademik, risalah kebijakan, dan publikasi-publikasi yang sudah kita lakukan. Jadi ini mungkin bila Bapak Ibu bisa pelajari untuk lebih menguatkan pemahaman Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih.
Saya kembalikan ke Bu Dwi Hartini. Baik, terima kasih Bu Dwi. Aduh, materinya lengkap banget ini ya Bu ya. Sudah komplit dari depan sampai dari mulai perencanaan sampai pada pelaporan proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini tadi ada yang sudah raise hand, tapi kok nggak nampak ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Dwi ya. Iya, boleh Bu, silakan. Oh ya, ini sementara ada 2 peserta yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah saya buka dulu. Yang raise hand ini ada Ibu Erlina Hardi dan Bapak Fajar Nur Fuadin. Ya. Ya, mungkin Bu Erlina, silahkan menyampaikan Bu Erlina dulu ya. Nanti gantian setelah Bu Erlina selesai dilanjut dengan Bapak Fajar Nur Fuadin. Dipersilahkan kepada Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemaparan dari Ibu, saya mulai paham ya dengan adanya proyek ini. Kemudian gini, saya sempat agak bingung kemarin karena saya guru matematika tingkat SMK ya Ibu. Ya. Karena kita itu, saya mengajar di SMK Negeri 1 Balikpapan. Saya sempat kebingungan untuk proyek ini saya harus seperti apa gitu. Saya mengajarnya seperti apa. Apalagi tiba-tiba di kelas 2 ini saya lagi masuk materi lingkaran. Dan lingkaran ini gitu kan. Saya sempat bingung ini anak-anak didik saya mau arahkan kemana, pembuatan apa yang harus saya lakukan. Cuman saya pelan-pelan meminta kepada siswa-siswa saya itu memanfaatkan barang yang ada di sekitar berhubungan dengan lingkaran gitu. Apakah benar apa tidak yang saya lakukan? Mohon pendapatnya. Karena misalnya gini, anak-anak kita bikin lingkaran dari benda-benda di sekitar lingkungan kita yang ada seperti tutup botol, kita bisa kita sambung menyambung jadi lingkaran, kita bisa buat titik pusat lingkaran, sudut segala macam. Nah, kemudian ada juga yang saya suruh cari pakai ban bekas atau karton gitu. Tapi saya mengatakan ke siswa saya itu jangan menggunakan bahan beli gitu. Nah, jadi saya karena kurang konsep ya, karena jujur saya kurang begitu memahami, tapi insya Allah dengan pemaparan dari Ibu Dwi, alhamdulillah saya agak lumayan dapat ilmu lagi di malam ini gitu Bu. Tolong Bu masukannya dan pendapat Ibu, saya udah lakukan benar apa enggak nih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Erlina untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proyek profil ini tidak mengacu ke materi pembelajaran ya Bapak Ibu. Materi yang didapat peserta didik di pembelajaran intra, pembelajaran di dalam kelas, itu bisa diaplikasikan, dikuatkan lagi untuk pengembangan proyek. Jadi tidak ada lagi proyek matematika. Tidak sama dengan proyek matematika ya. Dan itu yang diharapkan dibedakan. Jadi proyek profil ini berbeda dengan proyek MAPEL. Kalau proyek MAPEL, proyek based learning untuk MAPEL, untuk intra, itu acuannya ke capaian pembelajaran. Jadi memang akan terkait dengan materi-materi pembelajaran. Akan sangat apakah siswa misalkan tadi terkait lingkaran, berarti memang boleh saja Ibu melakukan seperti tadi, itu untuk mendukung untuk mencapai capaian pembelajarannya terkait materi lingkaran. Itu boleh juga dilakukan melalui proyek, tapi itu bukan proyek profil Bapak Ibu ya. Karena proyek profil adalah kolaborasi dari berbagai mapel, dan itu juga tidak harus terikat dengan materi intranya. Boleh saja materi yang mereka pelajari di intra itu menjadi penguatan. Misalkan topiknya terkait pemilahan sampah tadi. Misalkan memilah sampah organik dan anorganik. Apakah materi pemilahan sampah organik dan anorganik itu sudah didapatkan di satuan pendidikan, maka itu bisa menjadi prasyarat untuk pelaksanaan proyek. Jadi dan dikuatkan lagi dalam pelaksanaan proyek untuk
pemilihan untuk penguatan pemahaman terkait materi organik dan anorganik. Jadi diharapkan dibedakan di sini terkait pembelajaran intra yang berbasis proyek dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena ini kokurikuler terpisah dari intra. Capaiannya sendiri, tujuannya tidak lagi mengacu ke capaian pembelajaran. Tujuannya adalah mengacu ke dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan peserta didik terhadap pelaksanaan proyek. Apakah dalam melaksanakan kolaborasi dia cukup aktif, apakah dia sudah cukup berpikir kritis dalam mengeluarkan ide-ide dalam pelaksanaan diskusi. Seperti itu yang dilihat. Jadi tidak lagi ke pemahaman materi. Pemahaman materi itu untuk dikuatkan lagi melalui proyek seperti itu. Jadi diharapkan dipisahkan antara proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan project based learning di dalam intrakurikuler. Mungkin demikian Bu Erlina. Ya, jadi yang Bu Erlina lakukan itu sudah sesuai, tapi memang arah capaiannya ke capaian pembelajaran kan Bu. Jadi ya, itu tidak bisa. Iya. Benar-benar kurang informasi, tahu-tahu kita disuruh kan ada proyek sekarang proyek gitu. Saya jadi bingung ini proyek basic learning atau proyek apa gitu. Katanya P5 gitu. Jadi saya agak bingung, tapi dengan materi yang Ibu paparkan malam ini, alhamdulillah saya dapat ilmu baru, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Erlina. Jadi mungkin peran kepala sekolah itu sangat penting dalam pelaksanaan proyek ini untuk memberikan konteks proyeknya seperti apa, yang dilakukan di kelas 1 itu seperti apa, kelas berikutnya seperti apa. Itu harus dikoordinasikan bersama, tidak hanya misalkan Bu Erlina sebagai guru matematika berdiri sendiri untuk melakukan proyek, itu sudah bukan lagi proyek profil, karena proyek profil itu butuh kolaborasi sehingga juga tersusun secara detail langkah kegiatannya seperti apa sampai bagaimana cara untuk mengassesnya, dan assessmentnya pun tidak lagi mengakses terkait produknya ketercapaian pembelajaran atau materi tertentu, tapi memang lihat keterlibatan keaktifan peserta didik dalam proyek tersebut. Mungkin demikian Bu Erlina, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ya. Bu. Terima kasih Bu Erlina. Baik Bu Dwi, ini kita selingi pertanyaan dari chat yang masuk ya. Saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Kevin. Yang pertama adalah bagaimana membedakan kurikulum Merdeka dengan KTSP kurikulum 2013? Kemudian bagaimana pula dengan tematik? Kemudian pertanyaan yang berikutnya masih dari Pak Kevin lagi. Apa kelebihan kurikulum Merdeka yang sekarang diterapkan? Ini mungkin dijawab sekitar 2 menit ya Bu Dwi. Nanti baru kita lanjut ke pertanyaan langsung yang berikutnya. Ya, baik. Kalau apa perbedaannya mungkin terhadap kurikulum 13, rujukan capaiannya sudah berbeda ya. Kalau di K13 maupun kalau di kurikulum 2013 ini sudah merujuk ke KDKD. Dan KIKD itu sebagai rujukan untuk pembelajaran intranya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka untuk intranya itu merujuk ke capaian pembelajaran yang mungkin lebih global ya jabarannya, dan nanti bisa Bapak Ibu turunkan sendiri menjadi alur tujuan pembelajaran yang bisa lagi dikontrak untuk dikembangkan modul ajar atau RPP-nya. Jadi demikian. Jadi bedanya mungkin di situ, tujuannya di sana berbeda, dan yang membedakan kurikulum Merdeka dengan tadi yang kedua Bu? Mohon maaf. Kelebihan kurikulum Merdeka yang diterapkan sekarang. Kelebihan kurikulum Merdeka. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh PMM ya, waktu itu Mas Menteri ketika launching kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar di episode ke-16 itu disampaikan bahwa ada 3 keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Kemudian yang kedua yaitu lebih merdeka, dan yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Untuk yang lebih sederhana dan mendalam, ini jadi jabaran capaian pembelajaran ini lebih fokus pada
materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada tiap fasenya, sehingga diharapkan dengan lebih fokus pada materi yang esensial, kita bisa menjadi mempelajari suatu materi itu lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut. Dan juga di sini sudah tidak ada KKTP ya Bapak Ibu, Bu Baik, tidak ada ketuntasan pembelajaran. Jadi memang ketika memang yang kita tekankan di sini adalah lebih ke pengembangan kompetensinya seperti apa, dan ketika materi esensial itu sudah terpenuhi, itu sudah cukup. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu lebih merdeka. Lebih merdekanya bagi peserta didik, tidak ada lagi program peminatan di SMA. Jadi di SMA tidak lagi ada peminatan ke jenjang, bukan jenjang ya maksud saya, ke jurusan IPA, IPS maupun bahasa, karena peserta didik bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai dengan minat dan bakat dan aspirasinya. Jadi misalkan mereka ingin ke kedokteran dan ingin mempelajari biologi saja, matematika, dan mungkin bahasa Inggris yang itu ya, bahasa Inggris tingkat lanjut maksudnya, bukan kalau bahasa Inggris umum mungkin sudah menjadi mata pelajaran wajib, tapi dia ingin mempelajari lebih dalam terkait bahasa Inggris tingkat lanjut, itu boleh. Jadi tidak harus kelompok bahasa dipilih oleh anak bahasa, kelompok IPA dipilih oleh anak IPA, tapi tidak lagi seperti itu. Peserta didik bebas memilih mata pelajaran apa saja sesuai dengan minat dan bakat dan aspirasinya. Dan kita juga di sini sudah memberikan arahan untuk misalkan mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi untuk memilih jurusan kedokteran, maka mata pelajaran apa saja yang bisa menunjang, itu sudah ada arahan. Dan ketika mereka ingin terjun ke melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu untuk menjadi arsitek, maka mata pelajaran apa yang mendukung itu sudah ada juga arahan-arahan dari kami, sehingga itu bisa menjadi dasar peserta didik untuk memilih mata pelajaran apa saja yang sesuai di jenjang SMA nanti. Kemudian lebih merdekanya bagi guru bisa mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi makanya perlu dilakukan asesmen di awal untuk mengetahui tahapan awal peserta didik itu sampai di mana, sehingga guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik tersebut. Dan kemerdekaan bagi satuan pendidikan, mereka memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi memang ini lebih banyak fleksibilitasnya lah bagi satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka. Dan keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran ini sudah kita munculkan adalah proyek penguatan profil, dan lebih diharapkan banyak aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek, sehingga dengan itu bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik agar bisa secara langsung, secara aktif mengeksplorasi isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Mungkin demikian Bu, saya kembalikan ke Bu Dwi. Ya. Baik, terima kasih Bu Dwi, panjang dan lebar penjelasannya tentang kelebihan dari kurikulum Merdeka. Kita lanjutkan untuk penanya yang berikutnya, yaitu Bapak Fajar Nur Fuadin. Bapak Fajar Nur Fuadin, apakah sudah bergabung? Cek. Sudah? Oh iya. Silakan Pak Fajar untuk bertanya langsung kepada Bu Dwi Setiawati. Dipersilakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan. Yang pertama tentang pelaksanaan P5 ini. Dalam P5 ini kan terjadi adanya koordinator untuk pelaksanaan proyek. Dalam koordinator itu ada kolaborasi antar beberapa mapel. Permasalahan yang terjadi itu ternyata hanya satu guru yang aktif. Yang lainnya itu hanya ngikut saja. Nah, itu mengatasi hal seperti itu bagaimana? Karena
Ini nyatanya seperti itu. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang pameran poster aksi nyata. Ini bentuk pamerannya seperti apa? Apakah pamerannya itu di sekolah atau di luar sekolah? Yang ketiga, tentang rapot project nanti yang diberikan kepada peserta didik, apakah ini nanti yang membuat rapotnya itu koordinator proyek, apakah guru atau wali kelas? Karena ini yang menjadi permasalahan di beberapa sekolah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Pertanyaannya menarik sekali ya. Kalau dalam pelaksanaan proyek ini hanya satu guru yang aktif, bagaimana? Wah, itu sangat tidak kami harapkan ya Bu ya. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Ya, itu sih kita kembalikan kesadaran ke guru masing-masing ya. Karena sebenarnya 1 JP yang mereka diambil dari masing-masing pelajaran itu menjadi tanggung jawab mereka. Ketika dalam total jam pelajaran per tahun itu sudah dikurangi 20-30% untuk pengalokasian waktu proyek, maka diharapkan itu sudah menjadi kesadaran ya bagi Bapak Ibu guru di masing-masing mata pelajaran yang menjadi fasilitator proyek untuk terlibat aktif. Karena moral lah, menurut saya ini harusnya yang bergerak ini kata moral, tanggung jawab moral kita lah, karena di situ di jamnya sudah disesuaikan dengan jam yang pembelajarannya kita masuk ke sana, tapi peran aktif kita kurang. Jadi diharapkan memang peran aktif ini dibangun dari kesadaran masing-masing. Mungkin itu peran kepala sekolah ya dalam melakukan supervisi. Bagaimana agar guru-guru yang tidak aktif ini mendapat, mungkin bisa diberi teguran ringan ya, diingatkan mungkin ya secara personal ke masing-masing gurunya, melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Mungkin kepala sekolahnya bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu agar guru-guru yang kurang aktif ini bisa lebih aktif lagi dalam pelaksanaan proyeknya. Jadi mungkin peran kepala sekolah di sini yang bisa mengingatkan, memberikan pemahaman kepada guru bahwa diharapkan memang mereka bisa lebih aktif lagi dalam pelaksanaan proyek tersebut, walaupun sebagai fasilitator tapi diharapkan tetap aktif, karena tujuan proyek ini sekali lagi untuk untuk peserta didik ya, menguatkan kompetensi peserta didik, dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jangan hanya menjadi tugas koordinator proyek, jangan hanya menjadi tugas guru-guru tertentu, ini menjadi tugas kita bersama guru sebagai pendidik yang bisa menguatkan kompetensi-kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua terkait pameran poster aksi nyata, itu pamerannya seperti apa, apakah bisa dilakukan di satuan pendidikan? Sangat memungkinkan sekali. Justru itu yang kita biasanya sudah terjadi di satuan pendidikan, memang pamerannya dilakukan di satuan pendidikan itu sendiri. Cukup dipasang di dinding-dinding satuan pendidik, di dinding-dinding sekolah, di dinding-dinding kelas, itu bisa menjadi satu pameran, dan mereka mempresentasikan pameran itu apa, terus apakah dengan dari situ kan kita tahu bagaimana mereka memahami apa yang mereka tulis dari poster itu, bagaimana mereka bisa menyampaikan ide, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan buah-buah pikiran mereka dari poster itu untuk disampaikan ke para yang datang di galeri atau posisi galeri atau tempat mereka menempel poster tersebut. Jadi memang sangat memungkinkan pamerannya tidak harus pameran di suatu gedung tertentu yang harus menghabiskan banyak biaya, tidak seperti itu. Bisa pameran sederhana yang dilakukan ditempelkan mungkin di dinding kelas, nanti mereka menyampaikan hasil pemikiran mereka dari poster tersebut untuk disampaikan kepada pengunjung-pengunjung yang ada di pameran tersebut. Mungkin demikian. Dan yang ketiga terkait rapot proyek.
rapot project ini yang membuat siapa. Kalau rapot project yang membuat siapa, memang dari panduan pun tidak ada ketentuan siapa yang membuatnya. Karena rapot intra yang membuat biasanya guru wali kelas. Mungkin bisa juga dilakukan oleh guru wali kelas, tapi dari pusat tidak menentukan siapa yang diharuskan membuat rapot project ini. Tapi untuk penilaian selama proses project itu berlangsung, itu adalah tim fasilitator. Jadi tim fasilitator yang membuat penilaian hariannya seperti apa, untuk hasil akhirnya baru dikumpulkan bisa ke wali kelas atau siapa yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menyusun rapot project. Mungkin demikian Pak Fajar Nur Fuadin, semoga bisa menjawab. Ya, sangat jelas sekali jawaban dari Bu Dwi. Ini berarti kan tim fasilitator ini itu terdiri dari KS, kemudian wakakurikulum atau bagaimana Bu? Saya tadi kurang itu. Kalau KS kan bukan berperan sebagai koordinator maupun fasilitator. KS sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. Koordinatornya ditunjuk satu orang yang memang paham terkait bagaimana pelaksanaan proyek, bagaimana mengorganisasikan proyek, itu salah satu orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nanti mungkin akan dibuatkan SK karena itu bisa menambahkan jumlah JP-nya juga ketika dia menjadi koordinator proyek. Dan fasilitator proyek adalah guru-guru mata pelajaran terkait. Jadi karena di struktur tadi kan sudah kelihatan tuh 30 JP untuk alokasi proyek misalkan dari mapel agama. Berarti guru agama diharapkan berkontribusi sebagai fasilitator proyek sebanyak 30 JP. Demikian. Jadi fasilitator proyek untuk masing-masing pelaksanaan proyek mungkin akan bisa gabungan dari 2 guru. Misalkan 30 JP dari guru agama, kemudian 30 JP berikutnya dari guru bahasa Indonesia. Jadi kolaborasi saja demikian, Pak. Ya. Untuk koordinator sendiri itu satu koordinator berapa kelas, Bu? Nah, ini disesuaikan dengan jumlah satuan sumber daya guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dari pusat tidak menentukan sebanyak apa bisanya, tapi kalau memang gurunya banyak, maka bisa dibagi-bagi. Misalkan kelas 1 bisa satu koordinator, atau bisa juga satu koordinator hanya menjadi koordinator di 3 kelas saja untuk satu tingkat, misalkan kelas 1 A B C gitu misalkan, itu boleh. Atau bisa juga untuk semua kelas 1 dari A sampai berapa itu satu koordinator. Jadi itu disesuaikan dengan SDM guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Artinya fleksibel berarti itu, Bu, ya? Ya, fleksibel sekali. Jadi kalau guru yang berkompeten untuk mendampingi, mengorganisasikan proyek ini banyak, maka koordinatornya bisa banyak gitu ya Pak. Tapi kalau gurunya terbatas, bisa hanya satu koordinator untuk satu kelas. Full itu satu aja boleh. Tapi sekali lagi, untuk koordinator ini kan bisa mendapatkan tambahan 3 JP ya Pak ya. Jadi bisa dikalkulasikan 2 JP, mohon maaf, 2 JP per satu rombel. Dan untuk maksimal yang bisa diakui hanya 3 rombel. Kalau dia mengampu lebih dari 3 rombel itu diperkenankan, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk jadi tambahan JP koordinator hanya sebanyak 3 rombel. Jadi totalnya diakui di mana Ibu? Jadi bisa dilaporkan di Dapodik, Pak. Oh, iya. Betul. Ya, paham. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya dan diskusinya. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini nanti ada giveaway dari Casio. Nanti saya atau Bu Dwi ini yang membacakan pertanyaannya. Oh iya, boleh Bu. Bu Dwi aja ya? Boleh Bu Dwi Hartini saja. Nanti mungkin penjelasannya bisa saya yang menyampaikan, begitu Bu Dwi Hartini. Oh iya, Nanti jawabnya di mana nih Bu? Di chat atau di mana nih Bu? Enaknya kalau nanti di raise hand
Kalau Resen Gimana? berat nggak Enggak nih Bu? bisa repot ya? Repot kita jawabnya nanti langsung di ini aja ya, langsung di chat box ya Bu ya. Oh iya, iya, Oke. iya Mbak. Oke, nah pertanyaannya, Bapak Ibu siap-siap ya, nanti giveaway ini berhadiah. Hadiahnya besar. Pertanyaannya adalah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus mengacu capaian pembelajaran pada mata pelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Nah, apakah pernyataan di atas benar atau salah? Silahkan jelaskan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Jawabannya beserta alasannya ya Bapak Ibu. Jadi tidak cuma benar dan salah saja, tapi nanti ada alasannya. Boleh diulang lagi Bu? Gitu. Ya, pertanyaannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus mengacu capaian pembelajaran pada mata pelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Benar atau salah pernyataan di atas, kemudian jelaskan jawabannya. Begitu. Itu giveaway yang pertama. Nanti sambil peserta menuliskan jawabannya di chat, kita lanjutkan ke penanya Iya. yang berikutnya ya. Silakan. Pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Jos Heri Susanto. Bapak Jos Heri Susanto. Bapak Jos Heri Susanto, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Ini Ya. Bapak bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Bu Dwi Setiawati. Iya. Dipersilahkan, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu panitia dalam kegiatan webinar ini. Saya ingin bertanya berkaitan dengan proyek atau P5 kalau di sekolah. Kebetulan kami juga merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka atau sekolah penggerak. Jadi memang ada beberapa kendala yang sering kami dalam diskusi. Yang pertama berkaitan dengan rapor tadi, juga seperti pertanyaan dari Bapak tadi bahwa rapor itu siapa yang membuatnya, karena persoalannya terkadang di lapangan ketika kita membuat P5, awalnya kemarin tuh ketika kita membentuk P5 itu per mapel awalnya, kemudian dari hasil diskusi lagi ternyata ketika dibuat per mapel itu sangat sulit, kemudian terakhir kami membuat P5-nya itu di luar dari kegiatan intrakurikuler, artinya keluar dari mapel. Dan istilahnya itu waktu insting saja ya, karena ketika kita terapkan pakai mapel tidak bisa, kemudian kami membuat pakai di luar dari mapel. Apakah itu merupakan sesuatu yang sudah benar menurut istilahnya aturan begitu Bu? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan itu adalah mohon istilahnya selama ini kan kita banyak juga di internet, di YouTube dan segala macam itu format yang terus berkembang. Contohnya misalnya untuk kurikulum merdeka itu yang dulunya katanya KKM nggak ada, sekarang sudah ada lagi info bahwa KKM itu dengan nama yang lain kemudian muncul lagi begitu. Kemudian ini ada beberapa info lagi dari kawan bahwa ketika mereka ikutin webinar lagi ada muncul lagi yang dulunya tidak ada, kemungkinan ada lagi misalnya indikator pencapaian pembelajaran yang dulunya katanya tidak ada, dan ini istilahnya lain juga saya masih nggak ingat lagi juga apa istilahnya begitu. Jadi makanya kami berharap juga bahwa ketika P5 ini juga jangan sampai nanti format yang sudah dikembangkan oleh kementerian nanti berubah lagi gitu, ketika kami ya agak sedikit fokus untuk pembelajarannya, ketika perencanaannya kita mungkin nggak belajar lagi, tiba-tiba kok udah muncul lagi begitu. Ini mungkin mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Pak Jos atas pertanyaannya, langsung saya jawab ya Bu Dwi, izin. Iya.
Jadi tadi mungkin terkait waktu pelaksanaan proyek ya Pak ya. Ya. Jadi waktu pelaksanaan proyek itu tidak ketika capaian pembelajaran itu tidak ada tadi tidak ada waktunya sudah habis bisa dilakukan menjadi proyek, tidak seperti itu ya Pak ya. Misalkan materinya belum tuntas belum selesai tapi jadi materi proyek, tidak seperti itu. Jadi memang diharapkan materi yang di pembelajaran intra itu tidak hanya dikuatkan melalui proyek, tapi boleh seperti itu, tapi tidak harus ya Pak ya. Ya. Tidak harus materi yang belum tuntas itu semuanya dijadikan proyek, nanti ujung-ujungnya akhirnya proyeknya berbasis mapel semuanya. Itu yang kita tidak harapkan. Tapi jika memang dengan alokasi waktu yang ada ternyata memang setelah pembelajaran matematika ini ternyata dengan alokasi waktu yang ada ternyata tidak selesai ya materinya, itu boleh dijadikan proyek. Tapi jangan akhirnya semua dimasukkan ke proyek karena di intranya nggak selesai karena jamnya dikurangi untuk jam mapelnya dikurangi untuk proyek, akhirnya mapel yang kurang-kurang masuk ke proyek. Jangan seperti itu, tapi memang kompetensi yang belum tercapai di pembelajaran intra itu bisa dikuatkan di proyek, itu jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya bisa dikuatkan di proyeknya. Tapi jangan akhirnya mengandalkan bahwa yang tidak bisa terpenuhi dalam intra bisa ngambil waktu proyek atau bisa dikaitkan dengan proyek, karena proyek ini harus merujuk ke tema-tema 7 tema yang sudah kita tetapkan tersebut, baru dikembangkan topiknya. Kalau kita terkesan memaksakan, misalkan yang belum selesai itu lingkaran seperti tadi ya, yang belum selesai terkait materi lingkaran, terus itu hubungannya dengan tema yang akan kita angkat apa, kurang relevan ya Pak ya. Tapi ketika misalkan tema yang belum tersampaikan itu memang relevan dengan topik proyek, itu diperbolehkan, tapi jangan memaksakan. Jadi memang diharapkan jangan sampai sih lintas intranya itu memang selesai dengan alokasi waktu yang ada, dan proyek ini memang benar-benar untuk penguatan kompetensi dan karakter peserta didik saja. Jadi tidak include di mapel, tapi memang tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan proyek ini bisa menguatkan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di intra ataupun memang yang belum bisa dikuatkan lagi di proyek. Tapi jangan akhirnya menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Oh boleh ini ternyata. Jadi ya udah santai aja ngajarnya, nanti toh bisa kita ambil waktu proyek nih untuk melakukan pembelajaran intranya. Jangan sampai muncul asumsi demikian. Kemudian penggunaan istilah KKM tidak ada. Kemudian yang tadi awalnya indikator pencapaian kompetensi tidak ada, sekarang ada. Sebenarnya kita diharapkan tidak lagi mengacu pada istilah-istilah ya Pak ya, tapi kita lebih memahami esensi dari istilah tersebut. Ketika KKM berubah menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, apa sih kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Itu yang perlu kita pahami. Ketika nanti dia berubah wujud menjadi apa, itu konsepnya dulu yang kita tahu. Kita pahami konsepnya terlebih dahulu, karena itulah yang penting. Jangan sampai KKTP-nya nanti, kita nyebutnya KKTP ya, tapi sebenarnya nggak boleh disingkat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau bisa juga indikator. Itu kita turunkan dari tujuan pembelajaran, itu untuk melihat bagaimana bagaimana mengukur tujuan ini bisa tercapai di akhirnya, apa yang bisa ditunjukkan oleh siswa ketika peserta didik itu sudah mencapai tujuan tertentu. Misalkan kita tujuannya mau ke hotel A misalkan ya, tujuan di hotel A, yang menunjukkan bahwa kita sampai di hotel A itu apa, itu dijabarkan di situ agar ketika nanti mengassessnya itu juga terukur. Itulah salah satu kriteria tujuan pembelajaran, dan tidak lagi di akhir. Kalau KKM dulu kan di akhir tahun baru kita tahu, wah peserta didik ini tidak mencapai KKM, langsung kita lakukan remedi. Di akhir mereka dituntut untuk belajar lebih untuk beberapa kompetensi yang belum mereka miliki. Itu akhirnya yang kita lakukan, remedi untuk agar KKM-nya terpenuhi. Itu yang tidak kami harapkan. Sehingga muncullah KKTP ini. Dari setiap tujuan pembelajaran, ini kita rumuskan kriteria apa saja sih yang bisa dijabarkan secara konkret untuk mengukur
tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Indikatornya seperti apa sih bahwa peserta didik ini itu sudah bisa memahami tujuan pembelajaran tersebut, sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut, agar satu kegiatan pembelajaran ini kita tahu apakah dia itu sudah benar-benar 100% memahami, mencapai tujuan, atau masih di 75% dari tujuan, sehingga pada satu aktivitas pembelajaran itu kita sudah bisa melakukan preventif. Gimana nih anak si A ini ternyata dia masih 50 nih dalam tujuan ini belum tercapainya, tidak lagi di akhir baru kita tahu jreng. Anak ini kurang ini, akhirnya di-push untuk pelajar ini. Ya, secara siswanya tadi saja sudah memiliki kekurangan kompetensinya kurang, dipaksa untuk mempelajari banyak materi dalam waktu singkat, itu sangat tidak masuk akal ya Bapak Ibu. Tapi di sini dengan setiap tujuan pembelajaran dibuatkan kriterianya, itu kita bisa mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut dicapai. Jika belum tercapai, maka apa yang harus dilakukan itu dilakukan di setiap tujuan pembelajaran, sehingga kita bisa deteksi lebih awal, lebih dini, untuk bisa melakukan aktivitas pendekatan seperti apa sih yang kita bisa lakukan untuk peserta didik ini agar dia bisa mencapai tujuannya. Demikian mungkin Pak. Jadi jangan lagi terpaku pada istilah-istilah yang berubah, tapi lebih ke pemahaman konsepnya. Konsep pembelajaran apa sih yang ingin dibangun di kurikulum Merdeka ini? Konsep diferensiasinya itu seperti apa? Kenapa KKM itu dihapus? Dan jadi KKTP ini hanya berubah kata-kata saja, tidak seperti itu. Memang muncul KKTP, tapi esensinya sangat berbeda. Jadi diharapkan kita paham esensinya terlebih dahulu agar tidak dibingungkan dengan banyaknya istilah-istilah baru. Mungkin demikian Bu Kartini, Pak Jos. Ya, sebenarnya yang kami di lapangan ini kan terkesannya itu kurikulum Merdeka tidak lagi tidak lagi ramping, Mbak, kesannya. Kan hampir sama dengan kurikulum yang K13 begitu. Karena kan aslinya begini, kalaupun kementerian mau merubah, seharusnya itu kan misalnya kita buat bertahap lah. Misalnya ketika kita terapkan dulu yang misalnya sebelumnya, misalnya CP, kemudian ATP, kemudian TP sudah selesai dulu, mungkin di tahun ke depan baru dikeluarkan, mungkin ada ya sejenis kriteria tadi ketuntasan pelajaran, kemudian ada indikator gitu. Jadi kalau ini kan kesannya bahwa sudah akan banyak lagi gitu yang akan muncul dari dari perubahan-perubahan itu, yang mungkin bagi kita guru di lapangan itu kan di samping kita tuntutannya kita harus mengajar di materinya kita sendiri, kemudian kita ditambah dengan P5, saya pikir dengan beban administrasi yang akan terus bertambah, ini juga akan menjadi bahan berat bagi guru-guru di lapangan, begitu Bu maksudnya Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Jos. Terima kasih Pak Jos. Mungkin bisa menanggapi sedikit Bu Hartini. Jadi memang pada implementasi kurikulum Merdeka ini ada tahapan-tahapan implementasinya ya Pak Jos. Jadi memang ketika dirasa membuat ATP sendiri atau MA sendiri itu menyulitkan, makanya kita dari pusat memberikan beberapa contoh. Ketika dirasa membuat modul project itu susah, kita sudah memberikan beberapa contoh. Jadi mungkin di tahap awal ini bisa melakukan tahapan implementasi di tahap awal dengan mengambil contoh-contoh saja yang sudah ada, karena memang untuk mempelajari konsep utuh dari kurikulum Merdeka juga butuh waktu ya, sehingga contoh-contoh itu disediakan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pembelajarannya, dan tahap berikutnya baru bisa berkembang ke tahap tingkatan-tingkatan yang lebih lanjut. Jadi kita di sini juga tidak memaksa Bapak Ibu harus bisa tuntas semuanya dan bisa mengerjakan sendiri semuanya, tidak. Tapi kita sudah mencoba membantu dengan memberikan beberapa contoh yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Mungkin demikian Pak Jos dari kami, sudah memang sudah kita sampaikan juga ke pengawas bahwa semoga pengawas tidak lagi menuntut memberikan beban administrasi lain kepada pengajar ya, karena untuk mempelajari konsep kurikulum Merdeka mereka sudah butuh waktu. Diharapkan pengawas ini justru memberikan solusi-solusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan dan pendidik
dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan tidak lagi menjadi beban administratif. Mungkin demikian Pak Jos dan Bu Dwi Hartini. Terima kasih. Iya. Baik Bu Dwi, aduh menarik sekali ya materinya. Tak terasa ini nanti hampir sampai pada penghujung acara. Namun di dalam giveaway tadi kita memerlukan jawaban dari Bu Dwi. Baik. Ini peserta yang hadir di malam hari ini banyak yang menjawab benar, tapi ada 5 peserta yang menjawab salah. Jadi sebenarnya jawabannya bagaimana ya Bu? Benar Baik, atau salah ya? Jawabannya adalah salah ya, karena tadi pertanyaannya adalah merujuk ke capaian pembelajaran dari mata pelajaran. Itu kuncinya, bukan ke fase jenjangnya ya. Karena dua-duanya pada fase dan jenjang tertentu memang, walaupun pada project profil maupun intra itu pasti disesuaikan pada fase atau jenjang tertentu, tapi kata kuncinya di sini adalah mengacu ke capaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Itu salah karena proyek penguatan profil ini acuannya adalah pada dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian Bu. Baik. Jadi applause untuk Bapak Ibu yang menjawab salah. Terima kasih. Yang menjawab salah dan jawabannya adalah benar. Iya, berarti jawabannya salah ya. Jawaban salah. Yang benar adalah salah ya Bu ya. Ya, jawaban yang benar adalah salah. Baik. Iya, jadi yang menjawab salah pada kesempatan kali ini ada Bapak Jos Heri Susanto, Bapak Anton Adiwijaya, Bapak Tri, kemudian Bapak Febri Aldi, kemudian Ibu Susi Marcelina, dan yang terakhir baru saja yang masuk adalah dari Ibu Sulastri SPD. Namun giveaway-nya nanti hanya diambil satu ya. Betul. Satu saja. Ya. Kemudian giveaway yang kedua. Dilihat jawabannya yang kira-kira mendekati tadi yang mana gitu. Bu Dwi mau memilih yang mana? Sebentar, saya baca satu-satu yang salah ya. Ya, ada Pak Jos, Pak Anton, Pak Tri, Pak Febri, Bu Susi, dan Bu Sulastri. Ini Bu Nur Hidayah juga menjawab salah. Sepertinya Bu Nur Hidayah ini karena juga menyebutkan bahwa acuannya adalah pada dimensi elemen dan subelemen. Ini jadi dia menyebutkan bukan CP tapi menyangkut dimensi elemen dan subelemen. Jadi ini yang mungkin Bu Nur Hidayah ini yang tepat jawabannya. Yang menjawab salah memang benar, tapi rasionalnya, alasannya yang kurang tepat mungkin. Oh iya. Berarti yang mendapat giveaway yang pertama adalah Ibu Bu Nur Hidayah. Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah, betul. Oh iya, Bu Nur Hidayah. Kemudian selamat Bu Nur Hidayah. Ibu Nur Hidayah ya Bu Dwi? Iya, Ibu Nur Hidayah. Iya Baik, selamat Ibu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah sudah kami kirimkan chat secara pribadi. Mohon diisikan data-data pribadi Bu Nur Hidayah ya, sehingga nanti hadiah giveaway bisa terkirim ke alamat yang disertakan oleh Bu Nur Hidayah. Selamat sekali lagi untuk Bu Nur Hidayah. Segera datanya ditunggu nggih. Matur suwun, monggo dilanjut. Silakan. Oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu masih ada giveaway satu lagi dari Casio. Saya bacakan pertanyaannya, mungkin bisa disimak dengan baik ya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap satuan pendidikan harus menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila secara mandiri? Jelaskan jawaban Anda. Saya ulangi,
apakah setiap satuan pendidikan harus menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila secara mandiri? Jelaskan jawaban Bapak Ibu sekalian. Ditunggu jawabannya untuk 2 menit ya Bapak Ibu, 2 menit ke depan. Dijawab dengan penjelasannya ya Bapak Ibu. Dijawab iya dan tidaknya, kemudian nanti disertai dengan alasannya. Atau mungkin mau dibuat jawabannya lah yang lengkap, mungkin ada tahapan-tahapannya, mungkin jam 21 lebih 2 menit, nanti jawabannya kita tutup ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau menuliskan jawaban di kolom chat. Ada giveaway hadiah menarik dari Casio yang nanti akan dikirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu sekalian. Beberapa detik lagi. Sudah 2 menit. Kita tutup ya Bu Dwi. Sampai jam 21.02 saja. Yang selebihnya itu sudah ditutup. Sudah Bu Dwi, sudah Ya, sudah. mendapatkan, sudah, oke. Sudah waktunya habis ya Bapak Ibu untuk giveaway-nya. Kita mendengarkan jawaban yang benar dari pemateri yang hebat kita pada malam hari ini. Monggo Bu Dwi bisa menyampaikan jawaban yang benar beserta alasannya, mungkin sekitar 2 menit juga. Baik, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa setiap satuan pendidikan tidak harus menyusun modul proyek secara mandiri. Itu disesuaikan dengan tahap kesiapan satuan pendidikan, mulai dari tahap awal, berkembang, siap, dan mahir. Jadi mungkin yang menjawab seperti itu ya yang menang ya. Coba saya identifikasi, ada 2 yang seperti itu, tapi saya pilih yang menjawab duluan. Jadi ini ada Pak bentar. Tahap siap. Nah, ini Bu Marnila Fahmi. Tidak, tergantung satuan pendidikannya mau menerapkan implementasi P5, apakah tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, atau tahap mahir. Jadi yang mendapatkan giveaway, yang kedua siapa ini Bu? Ternyata ada di atasnya ada lagi. Saya lihat lagi ya Bu, mohon maaf. Iya Bu, dipilih jawaban yang tepat karena hadiahnya juga istimewa ini dari Casio. Banyak yang menjawab sudah sesuai, tapi saya pilih yang nomor 1 menjawab duluan ya. Karena banyak yang sudah menyampaikan tahapan implementasinya tadi sudah tepat, benar, tapi saya pilih yang menjawab duluan di chat. Jadi ini Pak Ernest Hamdani Kusuma. Ini yang menjawab terlebih dahulu. Jadi jawabannya beliau tidak harus menyusun mandiri, tergantung kesiapan, ada tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Kepada Pak Ernest, selamat untuk memenangkan giveaway yang ya Pak Ernest Hamdani Kusuma ya. Ya betul. Baik, selamat Pak Ernest Hamdani Kusuma. Kami sudah mengirimkan chat secara pribadi kepada Bapak untuk segera diisikan data pribadi, alamat dan sebagainya. Nanti akan kami forward ke tim Casio Jakarta
agar bisa mengirimkan ke Bapak. Sekali lagi selamat kepada dua pemenang giveaway malam hari ini. Akan kami kirimkan nanti ke alamat yang Bapak dan Ibu kirimkan. Selamat. Monggo dilanjut kembali, silahkan. Baik, terima kasih Pak Mufid. Bu Dwi, sepertinya kita sudah sampai penghujung acara webinar kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dwi atas ilmunya yang diberikan. Semoga menjadi ladang pahala untuk Bu Dwi dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya kembalikan kepada host dari Casio, marilah kita tutup webinar pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.